Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Lombok Barat naik pesawat. Kurang cakepnya, kurang banter, kurang kenceng. Ke Lombok Barat naik pesawat. Tiba di Nurul Haramain di waktu pagi. Karena salam dijawab kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi sekali lagi itu bisa berganti menjadi saya ulangi berkali-kali kalau belum kedengeran suaranya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu ya, nanti saya bahas. Yang saya hormati, saya muliakan Direktur MI NWDI Nurul Haramain Uminda Haja Ihsaniyati Rahmadi MPD. Kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu, berkah. Salah satu yang membuat saya semangat kesini adalah bisa berjumpa dengan beliau walaupun sebentar. Saya yakin ada keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya, Umi. Yang saya hormati, saya muliakan Kepala MI NWDI Nurul Haramain Ustadz Mutawalli MPDI beserta segenap asatidah di lingkup MI NWDI Nurul Haramain, ayah bunda peserta acara perintingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan adik-adik yang Ustadz banggakan. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga ini jadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini jadi salah satu parenting terbaik yang pernah kita hadiri. Siapa tahu habis ini gak ada umur, kan ya. Kalau sudah dapat parenting terbaik, mudah-mudahan ini dapat nilai amal yang terbaik. Salawat serta salam mari senantiasa tak henti-hentinya kita sampaikan dan kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti jalan beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk berkumpul bersama pada pagi menjelang siang ini jadi salah satu sebab kita termasuk diantaranya umat Rasulullah SAW yang layak mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Rabbal. Baik ayah bunda semuanya, termasuk adik-adik di belakang, tangannya digenggam seperti ini yang sebelah kanan, diangkat seperti ini. Yang punya tangan saja, yang nggak punya kita doakan tangannya segera kembali. Ikuti saya ya, ikuti suara saya. Angkat tangan, gerak-gerakkan, mulai. Angkat tangan, gerak-gerakkan. Dua tangan taruh di pinggang, Pak. Dua tangan taruh di pinggang. Lihat atas, lihat ke depan, mulai. Lihat atas, lihat ke depan. Bersiap sedia, Allahu Akbar, yo. Bersiap sedia, Allahu Akbar. Tidak akan saya ulang, langsung praktek dari awal sampai akhir. Kita lihat bagaimana hafalan wali murid ya. Mana yang lebih kuat dari hafalan anaknya ya. Katanya kan anaknya harus bagus hafalannya ya. Siap dari awal? 1, 2, 3. Angkat tangan, gerak-gerakkan. Dua tangan taruh di pinggang. Lihat atas, lihat ke depan. Belum apa-apa sudah ganti lirik. Kan bersiap sedia, langsung ada yang
bersiap-siap. Masih mending tuh, ada suara yang lain. Anya. Oke, semuanya ikuti saya. Tepuk bagus. Tangannya ke depan dulu. Ya. Tepuk bagus. Berarti kalau saya bilang bersiap sedia, takbir ya. Bersiap sedia. Allahu Akbar. Suara lebih keras. Allahu Akbar. Insya Allah bisa. Allahu Akbar. Jadi ahli Quran. Allahu Akbar. Ada satu yang kurang. Ayo sekarang sambung hadis ya. Anak-anak diem. Ustadz diem. Mau dijenumi. Wali murid sambung hadis berikut ini. Soalnya saya lihat masih ada yang belum sefrekuensi. Siap ya bunda? Anaknya hafal 1 juz, orang tua insya Allah juz niat ya. Siap? Sambung ini ya bunda. Tabassumuka. Terus? Bagus. Di sini ada suara, di sini tidak ada suara. Ya. Silent nih. Pakai suara hati insya Allah ya. Baik, kata Rasulullah dan anak-anak kita semuanya hafal bahwa senyum kita kepada saudara kita itu saudara. Jangan kita meremehkan satu kebaikan ya. Salah satunya adalah berjumpa dengan saudara kita, melainkan dengan wajah yang Setuju apa enggak ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun belum hafal, anak-anak kita hafal insya Allah ya. Enggak apa-apa, udah ada perwakilan anggota keluarga ya. Cuma jangan sampai udah nggak hafal, nggak ikut ngamalkan, itu bahaya ya. Kenapa? Karena wajah mencerminkan suasana hati. Umi Ati tadi ketika sambutan insya Allah bisa melihat ada apa di hati masing-masing ayah bunda dengan melihat dari wajahnya. Ada wajah yang cicilan belum lunas, ada yang cicilannya berat sekali sehingga tidak tampak sama sekali senyuman di wajahnya. Makanya kata salah satu teman saya, Dr. Agus Ali Fauzi, kata beliau, kalau dalam sebuah acara nggak senyum belas itu kata orang Jawa itu sama sekali nggak senyum gitu. Itu tanda-tanda kalau ibu-ibu dapat penyakit yang agak berat. Nama penyakitnya adalah cicilan Tupperware belum lunas. Ya, bapak-bapak kalau nggak senyum itu karena istrinya belum lunas cicilan Tupperware-nya. Ujung-ujungnya ke sana. Ya. Makanya semuanya yuk ucapkan huruf sin. Siap ya? 1, 2, 3. Sin. Tepuk bagus. Awas ada yang nggak gerak ya. Ayo kita sepakati kalau ada wali murid satu aja nggak gerak, udah jauh-jauh didatangin pematerinya dari Surabaya, nggak gerak sama sekali. Tepuk bagus. Apalagi nggak senyum, kita akan berikan mic sambung ayat juz 15. Kalau nggak bisa jawab, di karantina. Oke, harus diancam dulu ya udah ya. Kalau nggak diancam nggak semangat. Baik, bersiap sedia. Allahu Akbar. Sambung hadis berikut. Yang pertama tadi lulus. Yang penting ada perwakilan wali murid yang bisa. Anak-anak diam. Tadi adik. Ustaz tadi ya. Hadis kedua, man salaka tariqan yaltamisu ya. Terus. Oke, yang sini diam. Terutama yang pojok depannya diam. Yang lain, umi-umi baris kedua, bapak-bapak. Siap? Yuk, 1, 2, 3. Oke, masih menggunakan suara kolbu ya. Jadi dalam ilmu parenting memang ada kalimat-kalimat yang harus diutarakan. Kalau semuanya pakai bahasa hati, anaknya nggak akan ngerti. Sampai tua juga nggak ngerti anaknya ya. Makanya biasakan untuk diutarakan. Barang siapa, kata Rasulullah, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Berarti kalau ditanya siapa orang tua yang akan dimudahkan sama Allah untuk menuju surga, orang tua yang semangat menghantarkan anaknya termasuk dirinya untuk menuntut ilmu. Oke? Kalau berangkat dari makna hadis ini ayah bunda, maka
Setiap hari atau beberapa waktu ketika ayah bunda nganterin anaknya ke MI Nurul Haramain, secara zahir sedang melangkah ke sebuah tempat, secara zahir sedang melangkah ke sebuah kelas, ke sebuah pesantren, tapi pada hakikatnya ayah bunda sebetulnya sedang melangkah menuju surga. Orang tua yang nganterin anaknya ke pesantren bukan sekedar ngantar ke pesantren, tapi sebetulnya sedang mengantarkan anak-anaknya untuk menuju surga. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih semangat nganterin anaknya ke sekolah, madrasah, ayah atau ibu? Wah, bapak, tolonglah. Ya, ini materinya bapak loh. Ya. Ulang. Yang tadi nggak dianggap ya. Maka siapakah di wali murid para wali-wali ini ya, waliullah, wali murid ya, beda-beda tipis, yang lebih semangat nganterin anaknya ke madrasah, ayah atau bunda? Dua-duanya. Baik, dari cara menjawab insya Allah saya sudah punya gambaran. Bundanya menjawab dengan nada kesel, bunda. Bapaknya dengan nada rasa bersalah, bunda. Rasa bersalah kok. Kalau berangkat dari makna hadis ini ayah bunda, sekali lagi, kita tidak sedang mengantar ke tempat biasa, kita sedang mengantar ke sebaik-baik tempat. Maka ayah bunda yang memahami makna dari hadis ini harusnya rebutan nganterin anaknya ke sekolah. Suatu pagi yang cerah, bundanya semangat banget nganterin anaknya. Ayo nak, kita menuju surga. Beda lagi ucapannya. Ayahnya karena sudah tahu di stop sama ayahnya. No. Hari ini giliran ayah. Ayah juga pengen dimudahkan sama Allah jadi penghuni surga. Bundanya nggak mau ngalah. No. Orang Jawa bilangnya gitu. Ya, bunda juga mau dimudahkan sama Allah setiap hari menuju surga. Ya, dan pahamilah makna surga itu bukan cuma nanti kelak di yaumil akhir ya bunda, tapi surga pada rumah tangga kita, pada rumah kita, pada pekerjaan kita, dan pada segala aspek kehidupan kita. Oke, akhirnya karena nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya menggandeng tangan anaknya menuju surga. Takbir. Saya ingat banget waktu saya ngisi parenting di Pari-Pari. Itu momentum saya padat banget ngisi parenting. Ayah bunda, sebulan itu tak hitung-hitung berapa kali saya naik pesawat. Total 14 kali dalam satu bulan. Ya, makanya saya ngisi parenting begini-begini ya. Nah, begitu saya sampaikan tentang hadis ini, waktu itu di Dinas Pendidikan Kota Pari-Pari, seorang ibu-ibu berdiri dari Dinas Pendidikan. Ustadz yang hadir hari ini, saya neneknya. Ayah bundanya juga hadir Ustaz. Tapi mulai hari ini saya deklarasikan, saya akan bersaing dengan ayah bundanya, nganterin cucu saya ke surga. Allahu Akbar. Tepuk bagus. Gitu loh ayah bunda ya. Kalau pengen cerah pekerjaannya, ayo ya. Maknai ngantar anaknya ke sekolah bukan lagi sekedar mengantar ke sebuah tempat, apalagi beban. Ya, ayo hari ini bunda lagi ya. Apa? Aku lagi. Nauzubillah min dzalik ya. Harus ganti kalimatnya tuh. Harus jadi yang paling setuju. Hitungan ketiga semuanya berdiri. 1, 2, 3. Yo, cepat. Berdirinya yang sigap, adik-adik ikut berdiri yuk. Kedua tangannya ke depan. Genggam udara seperti ini. Ya, genggam dengan kedua tangannya. Ikuti suara saya ya. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. 1, 2, 3. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Tangan digenggam, pukul udara. Tetap semangat. Mulai. Tetap semangat, tetap semangat. Tangannya begini, pukul udara ya. Tambah semangat. 1, 2, 3. Tambah semangat, semangat, tambah semangat, tambah semangat. Tangan digenggam, diputar. Tangan saja, kaki tidak boleh, bahaya ya.
Insya Allah, insya Allah. Dari awal, ayo semangat, ayo semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap tambah, insya Allah. Hadap kanan, gerak, pegang pundak temennya, dipijit pijitan yang enak, ya, jangan yang bikin ngantuk, sesuai dengan lirik lagunya. 1, 2, 3, ayo semangat, semangat, ayo semangat, tetap semangat, dipukul yang enak, tetap tambah semangat, tambah diayun. Insya Allah, balik kanan, gerak. Beruntunglah yang di tengah, ya, dipijat 2 kali, ya. 1, 2, 3, ayo semangat, ayo tetap semangat, tambah semangat, ayo yang kuat. Insya Allah. Coba dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Bersiap sedia. Ya, belum apa-apa udah hilang ingatan itu loh. Mau bapak tangannya udah hilang, enakan dipijit. Bersiap sedia. Allahu Akbar. Ayo kita mulai. Allahu Akbar. Suara disimpan. Itu ciri-ciri yang tidak mampu mengendalikan lisan gitu. Tepuk bagus. Bapak Ibu tolong ada bedanya gitu loh antara yang tepuk, yang ikut parenting sama yang enggak gitu loh. Kalau yang enggak pernah ikut parenting ya gitu, cupu tepuk tangannya, tepuk bagus. Kalau yang sudah ikut parenting tuh enggak cupu tepuk tangannya, bagus, tepuk bagus. Baik, sampai detik ini saya belum mendengar suara bapak-bapak satupun. Ya, harap maklum ibu-ibu ya, karena memang bapak-bapak itu sedikit terancam punah. Jadi hidup aja udah alhamdulillah ya. Jangan terlalu dituntut Bapak Ibu ya. Tepuk bagus. Coba ibu-ibu diam, bapak-bapak ya. Tepuk bagus. Masya Allah. Barakallah ya. Baik. Suara disimpan. Saya mau menyampaikan tentang yang pertama, gimana caranya supaya kualitas Quran putra putri kita betul-betul sampai pada apa yang kita harapkan, yakni anak-anak kita menjadi Quran berjalan. Kita akan mendengarkan keindahan lantunan Quran dari lisan mereka, kemerduan lantunan Quran dari lisan mereka. Amin. Kita akan dengarkan dan saksikan bagaimana kuatnya hafalan mereka. Amin. Dan kita akan lihat bagaimana indahnya akhlak mereka karena Quran ada di hati mereka. Amin ya rabbal. Itu yang kami bangun di pembelajaran Quran saat ini ayah bunda. Ya,
Jadi bukan cuma tentang merdu-merduan suara, bukan tentang banyak-banyakan hafalan. Nggak mau silau kami. Ya, kami baru silau kalau merdu bacaannya, banyak hafalannya, dan indah perilakunya. Maka mudah-mudahan ini jadi momentum pengingat bagi kita semuanya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi mewakili teman-teman dari Wafa Pusat. Memang sejak awal mulai bermitra dengan Wafa, kebetulan saya pribadi yang hadir di sini. Bisa next slide, Ustaz? Bisa next slide, Ustaz? Bisa. Oke, kecil banget ya, nggak apa-apa. Nama saya Dodi Tisna Wijaya. Kenalan dulu ya. Panggilannya Dodi. Tidak perlu dipanggil Boboy, nggak usah. Ya, belum lulus kayaknya. Yang lulus boleh lah ya. Di kantor dipanggilnya Abdullah. Ya, Ustaz ayah bunda panggilnya Dodi aja ya. Nanti bingung loh, KTP-nya Dodi kok panggilannya Abdullah ya. Nama Abdullah saya dapat dari guru saya, namanya Habib Akil bin Ja'far Shadiq As-Segaf. Dan guru saya satu lagi Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya, jadi biasanya nama Abdullah bin Jabir ini, nama saya ini dipakai sama murid-murid saya kalau mereka mau tawassul gitu. Ya, sama dikir-dikir yang saya ijazahkan. Ya, dari guru saya, dari Habib Lutfi. Ya, gitu ya. Adik saya Doni dikasih nama Hussein. Adik saya satu lagi Putri dikasih nama Fatimah. Boleh request Aisyah gak? Habib gak boleh. Nama diberikan sesuai dengan sanggupan orang. Begitu ya. Saat ini KTP-nya Sidoarjo, Jawa Timur. Saya di Surabaya sudah 11 tahun. Aslinya Sumbawa, ya, Nusa Tenggara Barat. Makanya saya kalau ada jodoh di NTB itu bersegera, ya. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk pulang kampung. Setahun saya bisa pulang 5 kali lah, ya, alhamdulillah. Nah, sudah menikah, anak 3, putri semuanya, 3-3-nya. Makanya mertua saya bilang, ayo coba lagi. Oke, cukup ya, jangan panjang-panjang kenalannya, singkat aja. Biasanya kalau trainer sudah menikah, sudah jelas semuanya, betul? Kita lanjutkan, fokus ke materi. Bersiap sedia. MI NWDI Nurul Haramain punya tempat yang istimewa di sini. Bilang cie gitu loh. Polos sekali ya bunda. Tak kasih lihat buktinya ya. Yang pertama, ya, satu-satunya sekolah yang saya dampingi, tahsin guru-gurunya, pagi sampai jam 11 malam itu di sini. Ya, tempat lain tak batasi jam 10 ngantuk saya bilang. Ya, tapi MI Nurul Haramain, ya, karena sekali lagi punya tempat yang istimewa, saya spesialkan. Dan hari-hari ini, ya, kita menjumpai di lembaga-lembaga mitra kami di Wafa, yang di wisuda itu anak-anak. Ya, kemudian yang wisuda bukan cuma anak-anak ya, gurunya juga. Dan sudah ada 4 guru dari MI NWDI Nurul Haramain. Di waktu yang amat sangat singkat. Biasanya di lembaga-lembaga mitra kami yang lain butuh waktu paling cepat 3 tahun sampai 5 tahun baru ada trainer Wafa di situ. Di MI NWDI Nurul Haramain sudah ada 3 trainer Wafa. Kebetulan yang latih di Surabaya saya juga, ya, karena saya pemateri dengan materi terbanyak. Saya gunakan hak prerogatif sebagai pemateri. Sekolah lain nggak boleh lebih dari 2. Nangis-nangis minta pokoknya 2. MI NWDI Nurul Haramain 3. Ayo, kurang cinta apa saya ya? Oke. Sebetulnya ada pengharapan yang besar. Pengharapan besar itu adalah ini adalah wajah Islam, ya, wajah pesantren terbaik di NTB. Maka kita perlu hadirkan yang terbaik. Maka beruntunglah ayah bunda dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya bisa sekolah di sini itu karunia terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbil. Apalagi, ya. Nah, kita punya mimpi jangka panjang ayah bunda, ya, yang harus kita raih bersama. Sudah ada nih, gitu ya, di tempat lain, gitu ya, yang mudah-mudahan segera terrealisasi di sini. Saya sebelum berangkat ke sini mau wisuda salah satu pesantren yang di wisuda bukan cuma anaknya, tapi maju 1 orang ayah, 1 orang ayah.
Ya, itu tepuk tangannya luar biasa riuh gemuruh. Masya Allah gitu ya. Dengan hafalan 3 juznya ya. Jadi di wisuda juga ayahnya. Ya, sama 11 orang ibu. Ya, dengan hafalan variatif 3 sampai 5 juz dari lembaga itu. Jadi mudah-mudahan ke depan Bunda, ayah Bunda, kita bisa melihat yang naik panggung ini, yang diuji hafalannya bukan cuma anaknya, tapi juga bapaknya, emaknya. Amin ya Rabbal. Ya, yang penting aminkan ya. Semoga Allah berkahi insyaallah. Baik, begitu ya. Gurunya udah ngasih contoh, sekarang gantian orang tuanya. Ya, karena sebagus apapun kami membangun sistem manajemen mutu pembelajaran Quran, begitu anak pulang ke rumah tidak ada suasana Quran, bahaya. Karena bismillah kami upayakan ada bi'ah salihah di sekolah ini, di lembaga, di madrasah ini. Anak masuk, mudah-mudahan anak tidak menjumpai, melainkan semuanya sibuk dengan hafalan Qurannya. Bahkan tukang sapu di Nurul Haramain, bahkan yang tugas jaga, gitu, ada yang parkir gitu. Ya, sibuk dengan hafalan Qurannya, sehingga anak malu menginjakkan kakinya di madrasah ini, melainkan terlantar ayat-ayat Quran dari lisan mereka. Malu nggak hafalin Quran. Itu nuansa di pesantrennya, itu nuansa di madrasahnya. Nah, kenapa hari ini kita ngadakan parenting? Semoga nuansa itu ada di rumah ya Bunda. Jadi masuk sekolah, nuansa surga. Masuk rumah, semoga tidak ada bunyi-bunyi yang lain. Bar itu hafalannya ya. Nanti masuk sekolah, anak-anak gurunya nangis semua. Kenapa Ustaz? Mulai dari 0 pom bensin Ustaz. Kenapa? Karena anak tidak menjumpai nuansa Qurani di rumahnya ya Bunda. Siapa tersangkanya? Orang tua, pinter namanya ya. Biasanya anak Bunda, walaupun Bunda pelakunya, tapi Bunda biasanya dengan lantang bapaknya. Ya, kan bapak pemimpin rumah tangga ya. Itu yang pertama ya Bunda. Gimana caranya supaya ya kalau hafalan anak-anak kita nggak nambah, paling nggak jangan hilang lah, jangan punah lah. Ya, jangan sampai punah hafalannya, punah semuanya. Masuk pesantren, habis libur panjang 2 pekan, mulai dari 0 lagi, itu kan kasihan. Jelas? Jelas saya Bunda? Jadi bawa nuansa itu ke rumah kita masing-masing. Siap? Habis ini saya kasih tahu caranya ya. Tenang aja Bapak ya. Insya Allah tidak akan menguras tenaga, tidak akan bikin dehidrasi ya, dan tidak akan mempersulit ya Bunda. Karena kami ingin menghadirkan pembelajaran Quran yang memudahkan, bukan mempersulit. Bersiap sedia. Insya Allah bisa. Jadi ini kisah nyata ya. Saya pernah menguji tahfidz dan tilawah anak-anak TKB. Ini di Indonesia loh. Ya. Anak-anak TKB ini 14 anak lulusannya bisa baca Quran. Kemudian ada yang saya uji hafalannya 1 juz sampai 3 juz. Ya. Kemudian setelah itu, yuk tak kumpulin. Soalnya saya nguji anak-anak TK rasanya kayak anak SD. Ya. Saya wawancara kepala sekolah, wakakurikulum, koordinator Quran dan guru-gurunya. Diapain anak-anak ini? Kok bisa ngapalin 3 juz di TK-nya? Maka tidak satupun keluar dari strategi yang wafa sampaikan sejak awal lembaga itu menggunakan metode wafa. 1, gurunya standar. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Setelah parenting ini, guru-guru akan ditasnif kembali secara berkala. Ya, nggak berhenti tuh guru-gurunya ya Bunda. Jadi jangan dikira yang gemeteran diuji cuma murid, guru juga. Ya, tapi guru-guru kita di Nurul Haramain rela merasakan gemeteran, menikmati gemeteran untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk bagus. Ya. Oh, ada satu lagi Ustaz ingin tuh, ya, dari 4 yang sudah syahadah, 3 yang jadi trainer, 1 yang kemudian sudah lulus sertifikasi pentasih wafa. Jadi sudah layak untuk menguji anak, gitu ya. Dan menguji anaknya bukan cuma Nurul Haramain, tapi se-Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Oh, ini cepet banget ya. Wah, saya bilang, oh, udah bisa ditinggalin ya. Ya, Masya Allah. Sudah bisa autopilot insya Allah ya. Tinggal bagaimana supaya merata di semua guru,
dan mudah-mudahan bisa menyentuh orang tua kita, ya. Kalau orang tuanya belum kesentuh sama sekali, doakan saja semoga diterima di sisinya. Biasanya orang tua yang tidak punya semangat hidup, memang tanda-tanda sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Nah, supaya husnul khotimah ya kita doakan, gitu ya. Nah, nanti ayah bunda gambaran ke depan, insya Allah nggak akan sampai kepada orang tua saja. Dakwah Quran melalui lembaga-lembaga pendidikan kita juga akan menyentuh imam-imam masjid di lembaga-lembaga di sekitar kita, guru-guru TPQ, bahkan mimpi besar Wafa ke depan setiap balai-balai RT ada rumah tahfidz di situ. Ya, sehingga ke depan di masa depan syarat untuk jadi ketua RT minimal hafal 30 juz. Ya, dan pionir utamanya adalah MI NWDI Nurul Haramain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk bagus. Bersiap sedia. Allahu Akbar. Insya Allah bisa. Allahu Akbar. Baik, gerak sih gerak bapaknya cuma. Enggak apa-apa ya Allah berikanlah hidayah. Ringankan segala urusannya fid dunya wal akhirah. Oke, ya bunda, jelas ya. Jadi yang kami bangun sekali lagi pertama adalah menstandarkan guru-gurunya. Ya, prinsip utamanya adalah hanya guru yang belajar yang layak untuk mengajar. Sehebat apapun gurunya, nggak boleh ngajar sama Wafa. Kalau berhenti, makanya sampai level trainer seperti kami, ya, pembina kami, Dr. Budawi Ma'arif, beliau punya sanad qiraah asyrah, juara 1 lomba tafsir Quran 30 juz, lomba hafidz Quran 30 juz level internasional, sampai detik ini nggak berhenti setoran hafalan ke gurunya. Yang trainer Wafa juga harian kami setoran hafalan di kantor-kantor kami. Kenapa? Karena kami ingin menghadirkan generasi terbaik. Maka syarat yang terbaik adalah harus terus-menerus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum 'allamal Quran. Saya curiga Ustaz ibu yang depan itu guru madrasah juga. Sanawiyah kan ada yang merangkap tuh guru MI ya. Jadi bapak terbaik kalau mau lihat, Bapak Ibu, kalau mau lihat bapak terbaik yang pernah ada di muka bumi, itu adalah bapak yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya minimal salah satu lah. Ya kalau nggak ngajar ya belajar. Jelas ya? Jangan sampai sejak lahir sampai meninggal dunia jusnya tetap istiqomah. Jus niat. Ya? Jelas? Next. Apa itu Ustaz? Saya percepat aja ya. Baik. Simak dengan hati ayah bunda ayat berikut ini. Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yuk semuanya bersiap sedia. Allahu Akbar. Suara disimpan. Baik. Coba play audio itu Ustaz Faruk. Baik, begini ayah bunda. Ceritanya, begitu kita sekeluarga ditakdir sebagai penghuni surga, bilang amin gitu loh. Gak sigap pulang. Begitu kelak kita sekeluarga ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi penghuni surga, sekeluarga tanpa terkecuali. Dan begitu kita masuk pintu surga, begitu masuk pintu surga, Quran bilang gini. Jadi ketika semuanya di yaumil akhir, namanya pada mahsyar, gemeteran dengan berbagai kondisi mereka. Ada yang bangkit dengan penyakit kulit yang mengerikan, padahal dia sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia bangkit dengan penyakit kulit yang mengerikan karena durhaka kepada orang tuanya. Ada yang bangkit dengan kepala babi karena malas sholat, dan berbagai kondisi mereka, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat mereka. Tiba-tiba ada keluarga yang ditakdir oleh Allah, dan semoga itu adalah keluarga kita, keluarga yang ditakdir semuanya sekeluarga menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal. Begitu langkah pertama masuk surga, Quran gak berhenti, ya. Jadi bahkan di saat gemeteran tadi Quran datang. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an yashabi. Dia menaungi orang-orang itu sehingga mereka merasa tenang dan tentram. Ya Rabb, ketika di dunia mereka menahan kantuknya untuk membacaku, maka izinkan hari ini aku memberikan syafaat untuk mereka. Maka pada hari itu
ijabah permohonan Quran. Tidak cukup sampai situ, begitu kita melangkah ke surga bersama dengan seluruh anggota keluarga kita, amin, Qurannya top lagi. Terus minta sama Allah, Allahumma halli, ya Rabb, tolong bedakan keluarga penghuni surga yang hafal Quran dengan yang tidak, dan diijabah sama Allah. Maka Allah memerintahkan kepada para penghuni surga, kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka ila akhiri ayat taqra'uha. Bacakan Quran wahai penghuni surga, bacakan ia sebagaimana engkau menghafalkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu sesuai dengan hafalan Quranmu. Ya, jadi jalan tuh, mulai naik ke derajat surga masing-masing. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, triple cool lancar, triple cool lancar, juz 1 lancar. Ada yang mulai remang-remang. Dan kita akan jumpai pemandangan pada hari itu, ada anggota keluarga yang terhenti langkahnya karena hafalannya cuma segitu. Mungkin ada yang berhenti di 1 juz. Apa itu bapaknya, apa itu ibunya, apa itu anaknya, apa itu kakeknya, apa itu neneknya. Anggota keluarga yang lain terus melangkah sesuai dengan hafalan Quran mereka. Ada yang melangkah sampai 5 juz, 8 juz. Ada yang berhenti semuanya, tersisa tinggal 1. Dan 1 orang itu sampai ke surga tertinggi karena 30 juz hafalan Quran yang dijaganya dan diamalkannya. Semoga itu anggota keluarga kita, amin ya rabbal. Bukankah ketika di dunia kita berjanji untuk 1 tempat di surga, tapi pada hari itu kita akan mengalami komitmen ngapalin Qurannya beda, komitmen ngamalin Qurannya beda, komitmen jaga sholatnya beda, sehingga pada hari itu beda kedudukan mereka. Maka apa kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini? Kata beliau, Allah pada hari itu ketika menjumpai perbedaan derajat surga antar anggota keluarga, maka Allah mengangkat derajat seluruh anggota keluarga mereka tanpa terkecuali, dan tanpa menurunkan derajat anggota keluarga yang sudah tinggi derajatnya, agar mereka bisa berkumpul kembali di derajat surga yang sama, di derajat surga tertinggi yang mampu diraih oleh anggota keluarga mereka, agar mereka bisa kumpul kembali dengan anggota keluarga mereka di surga yang sama. Maka wahai ayah bunda, pada hari itu Allah Maha tahu, jika ada seorang anak bisa menyelesaikan 30 juznya, pasti ada seorang ayah yang pergi pagi pulang malam mencari nafkah agar anaknya bisa sekolah dengan layak, bisa menghafalkan Quran. Maka pada hari itu Allah muliakan semua ayah tanpa terkecuali. Allah Maha tahu, pada hari itu ketika ada seorang anak mampu menghafalkan 30 juz Quran, pasti ada seorang ibu yang tidak henti-hentinya mengangkat tangannya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit tanpa rasa putus asa, mendoakan anaknya di setiap waktu. Ya Allah, anakku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, gak kuat ngafalin Quran, ya Allah, gak bisa masuk hafalannya, ya Allah, tolong anak saya, ya Allah. Ibu itu tidak henti-hentinya mengangkat tangannya ke langit, bahkan di saat tidak satu orang pun percaya anaknya mampu menghafalkan 30 juz Quran, tapi ibu itu pagi siang malamnya merintih kepada Tuhan, mengikhlaskan segala rasa sakit di badannya, di hatinya, di perjalanan hidup. Yang penting Allah ridho kepada anak keturunannya bisa menghafalkan Quran, sehingga pada hari itu Allah muliakan para ibu. Karena itu para ayah, yuk semangat lagi, berangkatnya lebih semangat, lebih tulus, lebih ikhlas. Maka sejatinya Allah tidak pernah menyia-nyiakan keringat tetes demi tetes para ayah. Para ibu, mumpung masih hidup, ketika para ibu menengadahkan tangannya ke langit, pintu langit terbuka, insya Allah. Jangan berhenti ayah bunda untuk terus mendoakan anak-anak kita sampai mereka
kita lihat dengan mata kepala kita menjadi para penghafal Quran. Takbir. Allahu Akbar. Baik, hitungan ketiga semuanya berdiri. Boleh dimatikan saja. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Yang semangat ya. Baik, hadap kanan gerak. Yo, dihibur saudaranya. Ya, ada yang terharu soalnya ya, dihibur ya. Dipegang pundaknya. 1, 2, 3. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo. Ayo. Tetap semangat. Semangat suaranya. Tambah. 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 Insya Allah. Insya. Balik kanan gerak. 1, 2, 3. Ayo semangat. 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 Tetap. Tambah. 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 Yang kuat. Insya Allah. Baik, tetap di tempat, berpasangan dua-dua. Yo, adik-adik ikut semuanya. Adik-adik solih-solihah ikut semuanya di belakang. Berpasangan dua-dua. Sudah? Hormati pasangannya dengan menghadapkan badan kita ke mereka. Kalau saya bilang 1, tos pakai tangan kanan ya. 1, 2, 2 tangan kiri, 3 dengan kedua tangan. 3. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Ikut dihitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Hai. Yuk. Semangat hafal Al-Quran. Yuk. Tidak boleh mengeluarkan jurus silat ya. Yang kompak gitu loh. Ulang. 1, 2, 3. Hai. Semangat hafal Al-Quran. Oke. Bersemangat. Tangannya begini. Bersemangat. Hati gembira. Yuk. Bersemangat. Hati gembira. Jangan lagi ada yang mempersulit psikologis anaknya dengan mengatakan berjuanglah nak, bersakit-sakitlah. Nah, ayo kita bahagia sama Quran. Ayo kita berbahagia dengan menghafalkan Quran. Ayo kita berbahagia bermain bersama dengan murojaah hafalan. Jelas? 1, 2, 3. Hai. Semangat hafal Al-Quran. Bersemangat. Hati gembira. Hai terakhir wajib loncat. Saya doakan yang semangat loncat dimudahkan untuk haji dan umroh. Gratis ya Allah. Karena di sana jauh sana tuh buka gratisan ya. Siap ya? 1, 2, 3. Hai. Semangat hafal Al-Quran. Bersemangat. Hati gembira. Kata motivator nomor 1 Indonesia, loncatan itu bisa menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Itu ada kesempatan. Jangan sampai diangkut tiba-tiba karena pengen bahagia. Hai, kan bahaya ya. Itu ada kesempatan. Yuk, 1, 2, 3. Hai. Semangat hafal Al-Quran. Bersemangat. Hati gembira. Hai terakhir kita akan loncat untuk ganti pasangan yang lain. Hati gembira. Ya.
Begitu loncatan pertama, suara disimpan, harus loncat ya. Kalau loncatan pertama nggak ketemu pasangan, wajib loncat sampai ketemu. Ya, jelas ya? 1, 2, 3. Hai, 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 semangat hafal Al-Quran, bersemangat, bersemangat, hati gembira. Ganti, ganti, ganti pasangannya. Nggak boleh CLBK ya, nggak boleh kembali ke yang sudah berpasangan. Jelas ya? Awas ada yang ketahuan ya. Siap? Tidak boleh kembali ke yang sudah pernah jadi pasangan kita ya. 1, 2, 3. Hai, 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 semangat hafal Al-Quran, bersemangat, bersemangat, hati gembira. Hai. Hai terakhir. Hai terakhir, wajib bapak-bapak nyari istrinya, istri-istri nyari bapaknya. Awas kalau nggak ketemu, kita nikahkan di tempat ini ya. Kita carikan pasangan baru, awas. Udah ya? Sudah jelas? Jangan-jangan itu jomblo yang ngaku-ngaku punya anak ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Hai, 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 semangat hafal Al-Quran, bersemangat, bersemangat, hati gembira. Segera cari pasangannya. Segera cari pasangannya. Cepetan, cepetan. Cepetan. Ustazah tolong bantu anak-anak berada duduk di tengah kedua orang tuanya. Ayo, cepetan, tolong Ustazah dibantu. Adik-adik, segera. Jadi para ayah bunda duduk sebelahan, di tengahnya ada anaknya. Silahkan. Segera. Segera. Cari tempat duduk yang enak. Pindah tempat duduk. Anak-anak cari ayah bundanya. Cari ayah bundanya yang cepat. Duduk di samping ayah bundanya. Kalau yang ada bundanya hadir dua-duanya, duduk di tengah-tengahnya. Saya mau lihat sebagai saksi hidup hari ini hadir ayah bundanya apa enggak? Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anak cepat. Kumpulkan ayah bundanya cepat. Bisa kita cek Ustaz Dodi. Bagi yang belum berjumpa dengan anak istrinya, bisa menggunakan speaker sekolah berita panggilan orang hilang. Sudah ya? Ayah di sini. Baiklah, duduk yang nyaman ya ayah bunda. Duduk yang tenang, duduk yang nyaman. Minimal kita bisa pastikan ada ayah bunda yang tidak menitipkan putrinya kepada ayah bunda yang lain. Karena sering terjadi seperti itu. Tolong diwakilkan, tolong diwakilkan. Iya. Mau nanti di surga diwakilkan. Kita harus bertegas gitu ya. Barakallahu. Bersiap sedia. Fokus ke keluarga masing-masing. Nggak usah hiraukan yang ribut di sebelah, lagi gosip, lagi yang lain, nggak usah dihiraukan ya. Bersiap sedia. Kita tes kekompakannya. Kalau saya bilang semangat 1, tepuknya seperti ini. Semangat 1. Semangat 2, tepukan terakhir, kedua tangan digenggam, bunyi hu. Semangat 2. Nggak boleh? Boleh ya? Langsung digenggam. Semangat 2. Bagus. Semangat 3 ganti sama H. Gak apa-apa masih pagi H. Nanti agak siang sedikit H. Sore ya. Siap ya. Semangat 3. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3.
mulai ada yang kejang-kejang. Semangat 1, 2, 3. Ya. Masih mending gitu ya. Ada yang langsung kejang-kejang ya, nggak apa-apa ya. Dinamika kehidupan ya Bunda. Oke, semangat 2, 2, 3. 2, 2, 3 berarti hu-ha. Ada yang hu tapi punya ha kenceng banget. Udah kenceng salah lagi. Masya Allah ya. Semangat 3, 2, 1. Masih ada yang mulutnya tidak bisa dikendalikan ya. Makanya harus latihan menjaga lisan ya Bunda ya. Baik. Besar coba di play itu audio besar. Baik semuanya. Ayah Bunda. Sekarang bersegera ya. Hitungan ketiga langsung peluk anaknya dan katakan I love you. 1, 2, 3. Dicium keningnya. Sekarang kedua ayah Bunda. Ya, anak-anak ayo. Kedua anak angkat tangannya seperti ini, anak. Awas ada orang tua yang angkat tangan. Anak. Letakkan seperti ini. Ayah Bunda raih tangan anak itu dengan satu tangannya, silahkan. Seperti ini bagus. Cepat. Oke, sudah. Adik-adik, jangan digenggam ya, ditaruh aja. Coba dielus-elus kiri kanan, cepat dielus-elus kiri kanan. Dielus-elus tangannya. Kasar apa halus adik-adik? Kasar karena tangan itu yang nyuciin bekas kencing. Tangan itu yang mencuci kotoran. Tangan itu yang bekerja pagi, siang, malam supaya engkau bisa hidup bahagia dan mendapatkan penghidupan yang layak. Ayo elus-elus lagi. Masih ada tangannya? Pada masanya tangan itu kelak tidak akan ada lagi selamanya. Berapa lama lagi kira-kira bisa dipegang tangan itu? Kata Quran, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kelak pada hari berbangkit, manusia tidak merasa pernah hidup di dunia, melainkan hanya sekejap mata di waktu petang dan di waktu pagi. Maka berapa lama lagi tangan itu bisa ada untuk kita genggam adik-adik? Kata Quran, sekejap mata. Tahu pada masanya tangan itu tidak akan ada lagi selamanya, hanya dalam waktu yang sekejap mata. Maka adik-adikku sekalian, anak-anak solih-solihah, MWI Nur Harmain, dengarkan Ustaz. Mumpung tangan itu masih ada, buat tangan yang keras dan kasar itu menjadi tangan yang paling berbahagia di dunia. Karena kalian punya semangat menghafalkan ayat demi ayat Quran. Dan berjanjilah, tangan itu masih ada ketika kalian menyelesaikan hafalan 30 juz kalian. Siapa adik-adik? Ayah Bunda, tangan mungil itu berapa lama lagi bisa kita genggam? Kata Quran, sekejap mata. Maka berapa lama lagi seorang ayah harus pergi pagi pulang malam, banting tulang sekuat tenaga untuk anaknya? Jawaban Quran, sekejap mata, sebentar lagi. Tahu-tahu tangan itu sudah tidak ada. Bisa jadi kita yang dipanggil duluan, atau anak kita yang dipanggil duluan. Para ibu, berapa lama lagi engkau harus bersabar dengan tangisan anak, dengan kenakalan anak yang tidak ada habisnya menyakiti hati. Kata Quran, sekejap mata, sebentar lagi. Tahu-tahu tangisan itu tidak lagi terdengar dari rumah. Suara lari-lari kecil itu tidak lagi terdengar dari rumah, karena waktunya hanya sekejap mata. Maka wahai para anak, wahai para orang tua, buatlah waktu yang sekejap itu menjadi waktu-waktu terbaik di kehidupan kita, karena Quran ada di dalamnya. Siap, takbir. Oke, sekarang kedua orang tua angkat tangannya, kiri ataupun kanan bebas, yang mendekati posisi anaknya. Sudah?
letakkan di ubun-ubun anaknya, dielus 3 kali, elus 3 kali. Adik-adik, nggak ada yang ngalahin indahnya elusan ini. Nggak ada kebahagiaan yang mampu menandinginya. Karena kepala kita dielus oleh orang yang paling mencintai kita. Bahkan mereka mencintai kita melebihi rasa cinta terhadap diri mereka sendiri. Iya, mereka orang tua kita yang rela lapar demi kita anaknya bisa makan. Mereka orang tua yang rela sakit demi kita anaknya bisa sehat. Maka rasakan belayan tangan itu. Yo ayah bunda, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah anugerahkan anugerah terindah di hidup saya, anak saya. Ya Allah, saya ridho kepada anak saya. Ya Allah, saya ridho anak saya menjadi ahlul Quran. Saya ridho dia menjadi anak yang faqih fiddin. Bimbing anak saya ya Allah, sehingga kelak ia bisa memuliakan kedua orang tuanya, menggenggam tangan kedua orang tuanya untuk haji dan umroh bersamanya, menggenggam tangan kedua orang tuanya ke surga tertinggi yang mampu diraih olehnya. Yo, dicium lagi kening anaknya, cium lagi kening anaknya. Sekarang anak-anak, ikuti kata Ustaz. Siap anak-anak? Peluk ayah bundanya. Ikuti kata-kata Ustaz ya. Ayah, bunda, sehat-sehat ya. Panjang umur ya. Semoga ada usia bisa melihat aku menyelesaikan hafalan 30 juzku. Semoga Allah takdirkan ayah bunda dengan mata kepala ayah bunda melihat langsung aku menyelesaikan hafalan 30 juzku. Jangan pergi dulu ya ayah bunda. Siapa yang dengarkan bacaan Quranku kalau ayah bunda nggak ada? Aku semangat ngafalin Quran karena ayah bunda. Maka jadilah saksi anakmu menghafal 30 juz Quran ya. Sehat-sehat ya, panjang umur ya. Dan jadilah saksi juga sebagaimana ayah bunda menyaksikanku menyelesaikan hafalan 30 juzku di dunia. Aku bacakan 30 juz itu di akhirat kelak sebagai hadiah terindah untuk ayah bunda. Hadiah libasul karamah, tajul karamah, mahkota kemuliaan untuk ayah bunda. Janji ya ayah bunda, harus sehat, harus kuat, harus sabar punya anak yang nakal seperti aku ya. Semoga Allah ridho. Yo adik-adik semuanya cium pipi ayah bundanya. Yo, cium yang lama sambil minta maaf sama ayah bunda. Maaf ya, maaf ya ayah bunda. Peluk yang erat. Semoga itu jadi isyarat kita termasuk di antara para orang tua yang layak memeluk erat anaknya di surga. Itu pertandanya insya Allah, itu pengantarnya insya Allah, itu isyarahnya insya Allah. Maka selamat menjadi keluarga paling bahagia di dunia, karena engkau telah ditakdirkan memiliki anak yang sekuat tenaga di tengah keterbatasan kemampuan mereka tetap menghafalkan Quran, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi semata-mata agar ayah bunda mereka dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhiratnya. Lebih kurang mohon maaf ayah bunda. Barakallahu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.